Ya, kita jumpa lagi dalam acara Jasai. Kembali saya dengan Koci. Mohon maaf minggu lalu agak terhalang untuk siaran karena satu urusan ya. Dan kita lagi hot-hotnya membahas Piala Eropa dan juga Piala Amerika. Koci, kejutan apa sih yang menurut Koci terjadi pada Piala Eropa yang sedang masukin 16 besar? Kejutan pertama bahwa tim-tim besar tidak perform sesuai dengan harapan. Nggak ada yang hebat banget ya? Nggak ada yang hebat banget. Kedua, tim-tim kecil kayak Ukraina itu dapat 4 poin, tapi nggak lolos. Nggak lolos, ya. Denmark 3 poin, tapi lolos. Jadi, dan tim, ya gue itu nggak nyangka bener-bener Georgia itu lolos. Karena gue rasa Georgia itu debutan ya? Ya, tim paling lemah kalau gue bilang. Sama mungkin Slovakia, Ceko juga main jelek banget, tapi Ceko nggak lolos juga. Dan Slovenia lolos. Slovenia lolos. Jadi banyak sekali tim yang ya debut yang kita tidak perkirakan itu lolos. Bahkan Hungaria yang meraih 3 poin sampai hari terakhir itu masih lolos, cuma karena si Turki menang mendadak mereka nggak lolos. Terus ya Ukraina paling menyedihkan sih. But anyway, yang jelas tim-tim besar lolos semua. Tim besar lolos semua dan tim yang di atas kertas unggul, Prancis, Portugal, Inggris itu nggak convincing. Terutama Prancis sama Inggris kalau gue bilang jelek mainnya. Portugal gue sangat tidak yakin dan kemarin itu kalah lawan Georgia. Walaupun mereka udah pasti udah lolos dan pemain cadangan, tapi pemain cadangan juga masih Jota, masih pemain-pemain bagus, Joao Felix. Ada Ronaldo situ. Ada Ronaldo. Jadi bukan levelnya masih 2 level di atas Georgia lah. Terus ya tim kejutan menengah yang selalu cukup kuat yaitu Swiss sama Austria mengejutkan. Austria menang lawan Belanda walaupun lewat 2 gol bunuh diri dari Belanda. But secara permainan mereka unggul, terutama di setengah jam pertama ya. Jadi untuk gue sih ini lebih rapat lebih merata ya Coach ya? Lebih merata. Lebih merata antara tim besar, hebat, tim besar sama tim kecil itu gapnya kecil lah. Nah ini yang seru, terutama di 16 besar nanti akan ada kejutan. Kejutan siapa? Feeling gue ada salah satu tim besar itu akan tumbang. Itu bisa Belanda, bisa Inggris, bisa Italia. Italia ketemu Swiss loh. Bisa Spanyol, bisa Prancis, bisa Inggris. Anything can happen. Jadi nggak ada satupun tim yang betul-betul yang dominan. Spanyol sama Jerman main bagus. Tapi bagusnya Spanyol sekarang dibanding Spanyolnya generasinya Xavi Iniesta, itu masih 2 level. Jauh. Cuman karena yang lain juga nggak perform, jadi kelihatan Spanyol sama Jerman ini bagus. Padahal kalau Jerman sekarang dibanding 10 tahun yang lalu, pas mereka juara dunia, wah jauh. Italia lagi ya. Italia lagi sama juga kasusnya. But that's okay. That's okay dalam arti ya dari sisi lain sangat disayangkan bahwa tim besar ini tidak memberikan harapan. Atau karena ini masih setengah kompetisi ya Coach ya? Enggak, memang kualitasnya itu gue udah di Piala Dunia 2 tahun yang lalu gue udah bilang kualitas tim Eropa ini menurun semua kecuali mungkin Prancis. Karena benchnya tetap bagus ya. Cuman Prancis sekarang nggak perform juga. Benar-benar tidak perform. Termasuk setelah Mbappe bermain lagi ya? Termasuk Mbappe bermain. No goal. I mean, Prancis di segrup sama Belanda, Australia yang juara grup loh. Austria yang juara grup. Bukan Prancis. Tapi dibilang Austria hebat, nggak juga. Nggak juga. Dalam arti hebat sesuai dengan kapasitas pemainnya. Karena pemainnya mediocre. Nah, dengan pemain yang mereka miliki baru dibilang ya bagus banget, ya kan? Tapi gue juga nggak yakin Austria bisa lolos terus. Karena dibilang hebat, emang karena kualitas saja, murni kualitasnya, bukan gameplaynya. Gameplaynya bagus. Tapi ujung-ujungnya kan pemainnya harus nendang bola, pemain harus berlari. Kalau pemain kualitasnya nggak memadai, ya selesai juga. Gitu. Kecewa nggak? Belanda atau cuma di urutan 3? Blessing in disguise. Karena berkat urutan 3 mereka ketemu Rumania. Kalau lolos ketemu Austria. Jadi di bagian yang kanan bukan yang kiri. Bagian yang kiri itu ada Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman.
Jadi blessing in disguise. Beruntung rank 3 dan beruntung karena rank 3 masuk. Kalau dibilang kecewa, ya kecewa. Sebenarnya kecewa lebih karena kesalahan pilihan pemain kalau dibilang. Di mana gini, sehebat-hebatnya pemain Eredivisie, still levelnya Eredivisie. Gue mending pemain cadangan yang ada di pemain cadangan yang kayak Gravenberch yang sudah biasa main di Liverpool, udah tahu pace-nya IPL seperti apa, daripada starternya juara Belanda PSV. Dan kelihatan, atau Feyenoord. Dan kelihatan banget mereka ini lelet, terlalu lambat untuk level ini. Gravenberch walaupun bukan starter di Liverpool, tapi pada saat dia main, dia bisa ngikutin pace-nya. Frimpong udah bisa ngikutin pace-nya. Cuman si Koeman kampret ini pilihnya justru pemain dari Eredivisie karena mereka juara. Dan terbukti kan lu flop. You make the same mistake as the first match. Masukin Reinders, Schouten sama Veerman. Ini tiga pemain yang karakternya nggak jauh beda. Nggak bisa cetak gol atau bukan goal getter. Reinders malah ditaruh di 10. 2 kali ditaruh di 10. Udah gila. Lu punya Depay bisa di 10, Gakpo bisa di 10. Kenapa harus taruh Reinders di 10? Dan akhirnya dia ibarat jilat ludahnya sendiri. Karena setelah 30 menit, 32 menit, Veerman ditarik keluar. Baru masukin Simons yang berada di Xavi Simons. Ini gue juga nggak ngerti. 2 kali dia main jelek. Match ketiga cadangin. Setelah 30 menit, dia dimasukin lagi. Sementara masih ada, lu bisa geser Gakpo ke kiri, Malen bisa main ke tengah, Malen bisa main di kiri, Frimpong bisa di kanan. Atau kalau perlu Weghorst main dia sebagai striker, Depay di belakangnya. Cukup bagus ya Weghorst mainnya. Ya. Selalu. Ya. Depay belakangnya, kiri si Gakpo, kanan Malen atau Frimpong. Nah, terbukti gol keduanya Depay itu kan dari Weghorst, sundulan Weghorst. Dan dia ngegolin juga tuh. Ya. Depay nggak bisa sendirian di depan. Dia tenggelam kalau di depan istilahnya. Karena selalu di cover 2-3 orang dan dia itu juga bukan striker yang kuat-kuat amat. Dia mungkin kuat tapi nggak kuat-kuat amat. Nah, kalau ada Weghorst di depan, minimal Weghorst yang di cover untuk bola atas dan dia bisa lebih mencari ruang. Nah, cuman sekali lagi ini kan group stage. Belanda lolos, blessing in disguise, dapat grup yang gampang atau bagan yang lebih gampang. Sekarang pertanyaan kedua kan ketemu Rumania. Apakah Koeman belajar dari kesalahan-kesalahan dia? Oke. Kalau dia belajar, dia nggak akan pasang Schouten sama Veerman satu tim. Veerman feeling gue nggak akan main lagi. Ujung-ujungnya Reinders sama si Schouten. Tapi nggak ada salahnya juga mainin Reinders sama Gravenberch. Schouten ya so-so aja. This guy is very slow. Sesuai dengan level Eredivisie lah. Gravenberch main lawan Kanada, itu keren banget mainnya. Asli keren banget. Ya sesuai seperti pace IPL. Cepat, gerak, intensitas tinggi. Nah, intensitas ini kemarin kalah kita. Bukan kalah permainan. Karena gol pertama itu kan it can happen. Itu kan mungkin dari 1000 pertandingan terjadi 1 gol kayak begitu. Dibalas. Gol kedua, bunuh diri lagi. Baru golnya Sabitzer bagus. Cuman gol Sabitzer kan sudutnya tipis banget. Emang berapa kali sih Sabitzer cetak gol kayak gitu? Ya. Iya kan? Kan ada luck-nya juga. But that's okay. Yang gue permasalahkan adalah ya tactical. Juga Van Dijk yang jarang cover, dia lebih nunggu ke belakang. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya ada bagusnya di mana mereka kalah di group stage. Di mana mereka bisa memperbaiki. Kalau mau memperbaiki diri. Kalau mau memperbaiki diri. Ya. Nah, kadang-kadang ada pelatih yang terlalu egois ya, Coach. Ya, tapi pemainnya juga kadang-kadang pemainnya harus sadar. Turnamen itu starts now. Karena sistem gugur. Kemarin lu boleh kalah. Ya, ini nggak masalah. Knockout system. Sekarang sistem gugur now. Ya. Sekarang udah no excuse lagi. No excuse. Kalau lu udah main jelek atau apa selesai, turnamen ini bisa selesai. Kalau if you want to move on, you have to win this game. Apakah bisa menang lawan Rumania? Sangat bisa. Rumania sama Portugal atau Belgia atau diobok-obok juga kok. Ya.
Coach, ya salah satu tim yang sebelum Piala Eropa ya dimulai ya, Euro, Ya. itu adalah yang favorit itu adalah Inggris dengan koleksi pemain yang luar biasa. Tapi penampilan Inggris di penyisian ini sangat-sangat mengecewakan. Di mana salahnya? Pemain terbaik di Spanyol, pemain top skor di Bundesliga, Ya. terus banyak pemain City, pemain Ya. Arsenal, Foden, Walker, City, Arsenal, rank 1-2, Rice Ya. sama Saka. Ini ada masalah internal yang kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat gimana Inggris bisa lolos ke semifinal Piala Dunia dan final Piala Eropa, kan pemain ini bersedia untuk berkorban untuk sesamanya. Makanya mereka bisa jauh, bukan karena Gareth Southgate yang hebat. Nah sekarang Gareth Southgate somehow nggak bisa ngeblendin pemain debutan yang baru banyak banget, baru kan 12 sama pemain yang senior. Nah ini kekurangan Southgate, dia nggak bisa menyatukan sehingga mereka jadi sebuah tim. Itu satu. Kedua, feeling gue yang senior-senior ini juga kayaknya nggak puas dengan dicoretnya Rashford, dicoretnya Grealish, dicoretnya Henderson. Karena pemain-pemain senior ini punya jam terbang, punya nilai tambah. Yang diperlukan. Yang diperlukan, Rashford kalau stuck sebagai super sub, dia bisa memberi sebuah perbedaan. Begitu pula juga Grealish. Nah, Saka itu bagus kalau seandainya pada saat dia pegang bola, ada 2-3 pemain yang siap untuk bikin kombinasi. Ya. Entah itu Havertz, entah Odegaard, entah Ben White, ya kan? Di Inggris nggak ada. Di Inggris dia Southgate berharap dia dribbling ngelewatin, ngelewatin. Bukan dia nggak bisa aja, tapi nggak bisa selalu. Jadi kekuatan Saka yang kita lihat di Inggris nggak kelihatan. Begitu pula juga Foden. Foden match kedua ketika udah agak mendingan lah. Tapi match pertama jelek banget. Tapi juga bukan Foden yang kita kenal. Bellingham sama. Kemarin juga jelek banget. Bellingham di Madrid kurang dahsyat apa. Ya. Ya kan? Kemarin itu kayak keep on. Terutama game kedua, game ketiga ya. Iya. Dan berapa talent yang terbaik di Inggris anak muda, Kobe Mainu dan juga Palmer ya. Orang kita akui dan ini. Gordon nggak dipasang. Nggak juga. dipasang. Iya. Nggak dipasang. Kan saya bilang gila ini pelatih. Sebagai subs lah. Ini kasusnya ini kayak Koeman, Southgate ini. Dia punya satu koper, dia punya beberapa pemain yang dia sayangin. Anak emasnya kalau di timnas Belanda kan Depay sama Xavi Simons. Itu akan main terus. Ya, atau tapi kan sering kebetulan bermain. bagus coach. Nggak bagus juga. Ya, tapi Justru main dong, dua Gakpo. pemain. Bukan Gakpo, Depay sama Depay, Simons. okay, iya. Dua-dua nggak bagus juga. Tetap dimainin. Nah, sama kayak di timnas Inggris, ada beberapa pemain yang dia suka lah kasarnya, itu akan main terus. Siapa? Walaupun ya salah satu Trippier, Trent Arnold ya. Arnold, Trippier, walaupun Arnold pada saat Arnold digeser keluar, lu pasang Gallagher di sana. Gallagher itu gerasa gerusuk, lari-lari Ya, doang. ya. Sementara lu punya Maino yang di 10 match terakhir MU membuktikan Ya. bahwa dia bisa bermain under pressure. Nggak dipasang juga. Baru setelah babak kedua Maino dipasang, baru si Palmer sama Gordon diberi menit bermain. Nah, seolah-olah si Southgate ini nggak tahu di tengah itu ditandemin sama siapa.